Lalu kalau misalnya ya kita lihat ya, ini syarat yang kedua adalah nilai pengukuran ini apabila dia di bawah nilai median. Kan 9,9 itu di bawah nilai median. Mediannya kan 12,9. Nah, berarti kita harus lihat 12,2 kurang 10,8. Karena 9,9 itu kurang dari 12,2. Nah, dapatlah 1,4 kan? 1,4 adalah pembaginya. Baru dapat nilai 1,64. 1,4 itu apa? Z skornya sama dengan 1,64. Masukkan aku itu ke dalam populasi di mana posisi dari populasi. Oh, populasi adanya di sini nih Bu, nih di 1,64 di antara 1 sama 2. Masuk apa ya kira-kira kategorinya? Normal atau proyek? Normal. Nah, dia masih normal di sini karena 1,64 dia masih masuk kategori normal. Maka dia berat badan terumum dia adalah normal. Bayangkan kalau satuannya bukan Z-score, bagaimana kita menemukan anak itu dalam kondisi normal atau overweight atau dia dalam keadaan Siapa yang menciptakan aman? Sampai sini. Nah, ini adalah manualnya. Cuma manual kalau teman-teman nggak dapat akses internet yang pertama. Terus di pedalaman. Terus nggak ada komputer, nggak ada listrik sama sekali, nggak bisa nyalain laptop. Sehingga teman-teman jalan jenjang terakhirnya itu harus ikut manual kayak gini. Kalau mau hitung status gizi. Tapi selama masih bisa nyalain laptop, kita pakai aja WHO. Untuk input kalau misalnya kita manual seperti ini, 1 anak kita hitung seperti ini. Kalau 10 anak, kalau 100 gitu. Jadi satu-satu kita harus lihat dulu tabelnya, karena umurnya beda-beda kan. Terus kita lihat umurnya, kan gak mungkin semua anak umurnya sama. Kalau umurnya dia 12 bulan, kita lihat di sini. Kalau umur anaknya 10 bulan, kita lihatnya beda lagi. Beda lagi. 10 anak masih gak pusing kalau 100 anak. Nah, maka dari itu akhirnya WHO membuatkan namanya software untuk memeringkas kelonjaan. Namanya WHO Antro. Oke. Ibu, ya Mau bertanya, boleh. kalau misal berat badannya itu di bawah di bawah median, kita menyesuaikan angkanya itu di sampai SD, 2 SD, 3 SD. Kalau dia di bawah median, kalau dia kita harus terpaksa dihitung manual Bu. Nah, kita harus pakai yang pembagiannya di sebelah kiri. Jadi kita lihat patokannya itu selalu median karena dia adalah titik tengah. Kalau semisal berat badannya 8,6, misalkan lebih mendekati ke angka 8,6, misalkan 7,2, misalkan atau di antara range 8,4 atau 9,1, apakah tetap mengikuti 1 SD atau menyesuaikan dengan nilai SD? Tadi gak ada panjangannya. Ini adalah nilai akuratnya Bu yang ditemukan di dalam PMK nomor 2 tahun 2020. Ini nilai akuratnya. Karena kalau di PMK 2020 kita cuma menemukan adalah Kepanjangan apa? Sistem biasa, sistem biasa. Iya. Nah, Kalian berdua aja. tapi berbeda dengan WHO Antro. Kalau WHO Antro dia punya angka pasti. Jadi akhirnya dari semua sekian banyak software yang ada, saya pakai WHO Antro karena dia sangat ringkas dan kita bisa tahu. Nah, kalau kita punya angka pasti Bu dan teman-teman, kita bisa untuk survei. Kalau peluang skripsi itu bisa jadikan variabel. Jadi bentuknya rasio angkanya. Kenapa? Karena dia bentuknya numerik. Ya itu. Seperti itu. Aman Bu? Aman. Terima kasih Bu. Terima kasih. Nah, oke. Kita masuk ke WHO Antro. Untuk perhitungan aman ya? Aman. Kalau sudah balik ke akar Kan gunanya waktu Iya. deh. dari setiap Kan kita bisa putar kembali. Nah, ini indeks yang pertama, silakan teman-teman kalau ada yang boleh buka modulnya boleh, atau boleh lihat papan tulis, atau lihat di sini juga boleh. Nah, penjelasan kemarin dari BBPerpu, TBPerpu sama BBTB itu udah aman ya di slide yang kemarin ya. Jadi ini saya lewatkan.
Mungkin ada yang pernah menghitung pakai kata poin ini, pakai titik potong ini? 2010, ada yang pernah coba? Belum. Gak pernah ya? Nah, masih. Ya, saya cerita riwayat dulu. Jadi 2010 ini sempat jadi titik potong di Indonesia 2010. Nah, ini berbeda dengan yang sekarang punya. Kita lihat di mana perbedaannya. Ini perbedaannya. Nanti ada di modul di halaman 7 ya. Oke. Teman-teman bisa melihat di bagian BPPU. Ini punya Menkes tahun 2010. Gizi buruk sama ya standarnya. Gizi kurang di sini disebut dengan underweight sekarang kita namanya. Sama standarnya. Tapi lihat yang gizi baik, dia ada di 2 SD. Kalau sekarang turun jadi plus 1 SD. Ada yang tahu kenapa? Nggak tahu. Kalau kita nyatakan di sini plus 2 sama plus 1, kalau semakin ke sini kan anaknya semakin gemuk ya. Kenapa dia akhirnya turun menjadi hanya plus 1 SD? Saat ini ya, iya. Saat ini masalahnya adalah kita punya double burden. Jadi ada kategori anak yang stunting, terus dia gemuk. Nanti dari segi BB-nya kelihatan dia gemuk, tapi pas TB dia kurang. Nah itu kondisi kemarin terakhir SKSS 2018 sama yang survei status gizi balita. Yang pernah ikut berkecimpung di survei itu, mungkin pernah jadi survei lagi? Jadi di survei status gizi balita Indonesia itu ditemukan ada dia stunting tapi dia gemuk. Itu banyak sekali. Karena kemarin yang saya ceritakan ada pola asuh ibu yang ibunya tuh panik karena anaknya nggak naik secara tinggi badan. Jadi makanannya dibu. Iya, berusaha dikasih asupan suplemen, UPF, ultra processed food semuanya dimasukin. Anaknya bukannya bertambah tinggi tapi malah bertambah sakit. Iya, gemuk. Nah, maka dari itu dalam BPPU akhirnya dikategorikanlah sekarang menjadi plus 1 SD. Jadi dipersempit. Nah, kemudian untuk yang risiko berat badan lebih itu adalah di atas plus 1 standar deviasi. Kalau ini disebut dengan gizi lebih dari 2 standar deviasi. Nah, cut-off point untuk stunting, teman-teman bisa lihat di sini cut-off pointnya dia berbeda di angka normalnya. Kalau dulu normalnya itu batasnya adalah plus 2 standar deviasi. Kalau sekarang yang di 2020 standar terakhir itu plus 3. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa dia bisa jadi plus 3? Ya ini dulu hanya plus 2. Mungkin gizi yang sekarang kebutuhannya gitu. Ya, jadi dalam hitungan Riskesdas kemarin dari standar yang status gizi, survei status gizi balita Indonesia SSGB, nah itu menjelaskan pada saat itu hasil surveinya. Jadi banyak anak-anak itu yang dia kok arah si ini nih udah bukan begini lagi nih, tapi dia miring ke kanan. Anak-anaknya pada tinggi, gitu loh. Nah terus di samping ada masalah stunting juga anak Indonesia sudah ada perbaikan. Iya. Nah setelah dilihat dari batas WHO-nya, ternyata dia itu seperti ini. Dia disebut dengan tinggi dengan ada masalah. Tinggi dengan ada masalah. Karena ini, karena TB perlu itu, kalau anaknya masih di kurang dari plus 3 standar deviasi, mungkin masih dikatakan normal. Kalau anaknya terlalu tinggi, kira-kira kita curiga dia punya masalah hormon pertumbuhan nggak? Bisa. Gitu. Jadi dikatakan anak tersebut punya masalah hormon pertumbuhan untuk dikaji lebih lanjut. Kalau untuk TB perlunya dengan standar yang sekarang adalah lebih dari plus 3, kita langsung cek hormonalnya, kita langsung cek growth hormonnya. Gitu. Ada masalah nggak nih kira-kira itu masalah ke pediatri. Gitu. Jadi tugas kita di Kesmas sampai sini aja nih, berarti ada interpretasi anak tersebut dia mungkin mengalami masalah
Oh berarti Fatima nggak ikut jamnya Pak itu.